Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan bisa mempelajari pelajaran matematika dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita bicara vektor pada ruang 3 dimensi. Prinsipnya sama, cuma di sini ruangnya menjadi 3 dimensi. Kemarin hanya 2 saja, sekarang 3. Di sini ada vektor. Ya, kalau 3 dimensi berarti selain X dengan Y ditambahkan ada Z, ya. Sebagai contoh di sini ada vektor P, ya. P ini bisa dituliskan menjadi X, Y, Z, ya. Vektor pada ruang 3 dimensi, ya, berarti X, Y, Z. Kalau kemarin 2 dimensi hanya X dengan Y. Jadi untuk vektor, apabila vektor OP, ya, jadi di sini vektor OP bisa dinyatakan dengan OP, O di sini dan P di sini arahnya di titik ujung daripada P, berarti vektor OP ini bisa dituliskan adalah XPI ditambah YPJ ditambah ZPK, merupakan bentuk kombinasi linear dari IJK dengan IJK merupakan vektor satuan dalam koordinat ruang. I adalah vektor satuan searah sumbu X, ya. Ini. Kemudian J merupakan vektor satuan pada sumbu Y. Ini sumbunya Y, ya. Kemudian K ini adalah vektor satuan pada sumbu Z atas. Inilah. Jadi bisa dinyatakan yang pertama seperti itu pakai vektor satuan. Yang kedua adalah menggunakan komponen daripada vektor. Seperti kemarin, kalau kemarin hanya X, Y saja. Kalau sekarang untuk 3 dimensi berarti X, Y, Z. Karena di sini vektor OP berarti ya XP, YP, dan ZP. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk 2 ini, ya. Komponen vektor kemudian dengan menggunakan vektor satuan. Ruang lingkup vektor yang pertama adalah vektor posisi. Vektor posisi titik P dan vektor OP yaitu vektor yang berpangkal di titik O 0,0,0 dan berujung di titik P, X, Y, Z. Secara aljabar vektor OP dapat dituliskan sebagai berikut. OP sama dengan X, Y, Z atau bisa dalam bentuk kolom apa? Ya, apa tuh vektor kolom? Bisa juga menggunakan vektor baris, berarti ke bawah ataukah ke samping bisa dinyatakan seperti ini. Jadi untuk vektor OP X, Y, Z pada dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan IJK sebagai berikut, ya. Dari vektor kolom bisa dituliskan menjadi XI ditambah YJ ditambah dengan ZK. Apabila sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal A yaitu X1, Y1, Z1 dan koordinat titik ujungnya B, X2, Y2, Z2 memiliki vektor posisi sebagai berikut. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini, ya. Nah, AB, jadi vektor AB kita ambil dari titik pangkalnya tadi. OB, ya, dikurangi dengan OA. Jadi sini bisa dibuat menjadi X2 per X2 Y2 Z2 dikurangi dengan X1 Y1 Z1. Mengurangannya berarti seperti kemarin, jadi sesuai dengan komponen vektornya. X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1 dan Z2 dikurangi Z1. Oke, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dari vektor A didefinisikan sebagai vektor A dibagi dengan vektor
A sendiri yang dirumuskan menjadi seperti ini. A dibagi dengan vektor A dibagi dengan besar daripada vektor A ya. Jadi ini vektor satuan yang nilai panjangnya adalah satu satuan dan bisa diperoleh dari E vektor satuan berarti sama dengan A vektor A dibagi dengan besar daripada vektor A itu sendiri. Sekarang misal vektor A1, A2 dan A3 sama dengan A1I ditambah dengan A2J ditambah dengan A3K. Panjang vektor A dinotifikasikan menjadi mutlak dari A. Kemarin sudah kita pelajari pada vektor untuk vektor yang 2 dimensi ya. Sama saja, cuma di sini ditambahkan dengan satu komponen lagi yaitu Z. Sama ya besarnya. Contohnya di sini vektor AB dengan vektor A sama dengan itu, vektor B itu, dan ada vektor yang ke B, soal yang B, vektor A sama dengan ini, disuruh mencari modulus besar vektor. Jadi disuruh mencari besarnya vektor itu. Jadi bisa kita selesaikan. Vektor A berarti 1, 4, 6 dan B adalah bisa dituliskan seperti ini ya. Bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadinya nah, dikurangi berarti ya lurus atas dan bawah. Besarnya berarti ya dikuadratkan masing-masing itu. Atau dari sini perkalian yang atas ini bisa langsung ke sini ya. Dikuadratkan baru diakarkan. Jadi nilai besarnya ini adalah modusnya ini. Kemudian besarnya kalau yang A berarti langsung saja. Berarti tinggal dikuadratkan, jumlahkan dan diakarkan. Oke. Jadi nilainya akar. Kesamaan vektor. Ya, ini ada kalau vektornya sama berarti ya di sini arahnya sama, besarnya ya sama. Sudah dibahas ya di 2 dimensi kemarin ya. Dinyatakan bahwa dua vektor itu sama, ya di sini memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi A sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B, misalkan A, vektor A seperti ini, vektor A bisa dituliskan sebagai vektor satuan, ini vektor komponen, ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau A sama dengan B, ya berarti A1 ini sama dengan AB1. A2 juga sama dengan B2, terus A3 juga sama dengan B3. Itu yang disebut dengan kesamaan dua vektor. Sekarang apabila vektornya negatif, berlawanan ya arahnya, seperti gambar ini, besarnya sama, arahnya ya berlawanan. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa vektor itu berlawanan, dituliskan bahwa vektor A sama dengan min B. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Apabila diketahui vektor A seperti ini, dibuat vektor satuan, ini vektor komponennya, makanya vektor A sama dengan min vektor B. Jadi A1 sama dengan min B1, A2 sama dengan min B2, A3 sama dengan min B3. Itu. Vektor 0 berarti ya komposisinya di situ adalah terdiri dari angka 0. 3 dimensi, cuma di sini ditambahkan. Kalau kemarin kalau vektor 0 aja hanya 0,0, kalau ini 0,0,0 ya. Operasi hitung vektor di R3 atau 3 dimensi saya singgung hanya penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk perkalian dan yang lainnya nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Untuk penjumlahan prinsipnya sama seperti 2 dimensi kemarin ya. Jadi kalau menjumlahkan ya atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Seperti itu. Kalau dibuat sebagai vektor satuan juga sama. Berarti A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3 dan seterusnya. Contohnya seperti ini, hitunglah jumlah 2 buah vektor tersebut.
di bawah. Yang pertama adalah vektor A, vektor B, dan vektor yang ke B adalah ada vektor satuan A dan ada vektor satuan B. Ini bisa dibahas. Nah, dijumlahkan ya seperti biasa. Hati-hati untuk yang angka yang negatif, usahakan diberi kurung biar tidak kesulitan. Nanti kalian tidak teliti ya, akhirnya nanti ada kesalahan ya. Seperti itu. Selisih dua vektor juga sama ya, berarti dikurangi sesuai dengan komponennya. Contohnya sama ya, ini ada vektor komponen, kemudian ada vektor satuan ya, sama caranya. Iya. Baik, itu insya Allah tidak ada yang sulit. Silahkan dipelajari dengan baik-baik. Kemudian kuisnya dikerjakan dengan durasi yang ada di dalam ketentuan dari soal itu. Silakan dikerjakan baik-baik dan segera untuk dikumpulkan ya. Hal-hal yang penting seperti biasa kalian harus mencatatnya dalam buku catatan. Nanti pertemuan pokoknya nanti saya sampaikan pada saat itu kalian akan mulai ujian, berarti pasti catatan akan saya minta untuk difoto untuk dikirimkan ke saya sebagai bukti bahwa kalian sudah mempelajari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.